Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk subscribe and like. Thank you. Ini adalah guru kelas 4 SDN Citerep 3. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mata pelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia itu KD 3.3, IPA-nya 3.5, dan IPS-nya 3.1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membaca bacaan tentang lingkungan. Siswa memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh kepedulian. Yang kedua, membuat pola pikiran. Siswa dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, mengamati gambar lingkungan alam. Siswa dapat mengenal lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Yang keempat, membaca teks dan mengamati gambar siklus beberapa hewan. Siswa memahami siklus hidup beberapa hewan dengan penuh rasa kepedulian. Yang kelima, membaca teks dan mengamati gambar tentang sumber energi air dan listrik. Siswa mengetahui salah satu contoh sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan rasa kepedulian. Yang keenam, mengamati gambar pembangkit listrik tenaga air. Siswa mengetahui keterkaitan antara sumber daya air dan energi listrik dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa 5M untuk mencegah COVID-19 dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menghindari kerumunan. Ayo mengamati. Gambar apakah ini? Ya, betul. Gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya, air dan listrik termasuk sumber energi. Berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Coba kita lihat sekitarmu. Ada beberapa sumber energi air di sekitar kita seperti sumur, sungai, rawa, dan lain sebagainya. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-hari? Kita sangat sering menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan kita sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci baju, mencuci piring, menonton televisi, hingga menyalakan kipas angin. Kita harus bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya. Salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Ayo kita baca.
Malam ini, lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di sekitar rumah Benny. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Ayah, masih lama tidak mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita? Suplai listrik di rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Waduh, jauh sekali. Benar, Benny. Listrik termasuk sumber energi. Sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi tersebut akan habis oleh kita. Kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Coba lihat gambar berikut. Energi paling banyak digunakan oleh manusia adalah energi listrik. Tahukah kamu bagaimana listrik dihasilkan dan apa manfaatnya bagi manusia? Mari kita bahas bersama. Silahkan baca tentang teks air dan listrik. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ada sebuah lampu yang menyala. Setelah kita membaca teks tentang air dan listrik, kita dapat mengidentifikasi bahwa dengan adanya PLTA akan kebutuhan listrik sehari-hari kita dapat terpenuhi. Mari perhatikan lampu rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu kita tekan? Apa pendapatmu? Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga energi listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Peristiwa tersebut kita namakan dengan perubahan bentuk energi. Nah, ini lampu adalah perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Berikut ini sebuah teks tentang lingkungan. Silahkan baca. Setelah kita membaca tentang lingkungan, kita bisa membuat peta pikiran. Nah, seperti ini contoh peta pikirannya. Setelah kita membaca teks tentang lingkungan, ada beberapa kata yang sulit seperti nafkah. Merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Nafkah ini bermacam-macam, berupa makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian interaksi adalah suatu hubungan setiap individu atau seseorang yang secara langsung atau tidak langsung. Kemudian ada kata keruh. Keruh artinya buram karena kotor atau tidak jernih. Setelah kita membaca teks lingkungan, kemudian kita telah mengetahui kata sulitnya, kita dapat menyimpulkan serta apa saja manfaat dari lingkungan tersebut. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa setelah belajar. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.